Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Istibiana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ya. Materi ini ya materi siswa SMP kelas 9 ya, tentunya dalam pelajaran matematika. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan memahami fungsi kuadrat berbasis pisah. Ya, nanti ikuti terus ya video ini sampai selesai. Di dalam sini nanti ada pemahamannya tentang pembelajaran berbasis pisah. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, baik, kita langsung saja membahas tentang materi hari ini tentang fungsi kuadrat ya. Ya, fungsi kuadrat. Nah, dalam fungsi kuadrat ini masih terkait dengan ya persamaan kuadrat ya, kompetensinya kemarin ya, mengingat ya kompetensi dasar, kompetensi tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat bentuk umumnya apa ya? Bentuk umumnya kemarin ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, masih ingat ini ya, kompetensi dasar persamaan kuadrat ya, menentukan akarnya ya, menentukan akar-akarnya, ya dari persamaan kuadrat ini. Nah, kalau sudah ingat ya, kemarin ada berapa metode? 3 metode itu ya. Nah, ini penting sekali. Maka kita lanjutkan ya kompetensi dasar kali ini ya. Kompetensi dasar kali ini ya, kita dapat menentukan ya, rumus fungsi ya, rumus fungsinya, rumus fungsi kuadrat ya. Kemudian dapat menggambar grafiknya ya, menggambar grafiknya. Kemudian dapat menentukan nilai puncak atau titik puncak ya, grafik fungsi. Kemudian yang terakhir dalam pemecahan masalah. Tentunya di sini nanti kita menggunakan pendekatan soal-soal pisah. Nah, maka ikuti terus ya, jangan kemana-mana. Nah, ini kompetensi yang akan kita selesaikan di fungsi kuadrat ya. Baik, langsung saja kita ya membahas kompetensi ini, dimulai dari rumus fungsinya ya, rumus fungsi kuadrat. Rumus fungsi kuadrat itu masih ada kaitannya dengan fungsi persamaan kuadrat kemarin, masih ada kaitan ini. Sebenarnya fungsi kuadrat, cuma rumus fungsi kuadrat itu kan ya, fungsi f memetakan x di mana ya bentuk umumnya kita pakai itu
AX kuadrat plus BX plus C, sehingga rumus fungsinya menjadi fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, dari sini kita akan menentukan grafiknya. Bagaimana grafiknya? Kita menentukan grafiknya. Apa yang perlu diketahui? Ya, kita tahu dulu ini A, komponen ini A nya, harus tahu B nya berapa, C nya berapa. Nah, ABC ini adalah bilangan, anggota bilangan real. Nah, nanti grafik fungsinya ya, tergantung A nya. Kalau nanti bisa dibahas, grafik fungsinya itu bisa menghadap ke atas atau bisa menghadap ke bawah, atau bisa ke kanan atau ke kiri. Ini nanti grafik fungsinya. Nah, selanjutnya dalam grafik fungsi ini ya, akan ditentukan pembuat nol fungsi, kemudian ya, nilai puncak atau titik puncak ya, kita menentukan titik puncak. Kemudian dapat menyelesaikan masalah. Nah, ini berbasis desain. Ya, sebagai contohnya ya, kita aplikasikan ya ke contoh soal. Oke, nanti rumus-rumusnya kita pahami di contoh soal saja ini ya. Contoh soalnya gini, misalkan ada fungsi kuadratnya adalah X kuadrat min 3x plus 2. Ya, mari kita gambar ya, kita gambar. Ini gambarlah grafik. Nah, kita selesaikan. Fx sama dengan x kuadrat min ya. X sama dengan x kuadrat min x min 3x plus 2. Langkah pertama kita faktorkan dulu. Nah, masih ingat kan pemfaktoran, kita faktorkan. Nah, ini dinolkan, berarti fx nya sama dengan 0, menjadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan, kita cari. Kalau dikalikan itu 2 ya, a kali c kan 2, kalau ditambahkan berapa? Min 3, berarti faktornya 2 itu 1 kali 2 gitu. 1
berubah jadi min 3 berarti min 1 kali min 2 min 1 min 2 min 3 berarti x kuadratnya, masih ingat ya kemarin pelajaran kemarin, sama dengan 0. Maka x min 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0, menjadi x nya sama dengan 1, yang kedua x nya sama. Nah inilah yang disebut dengan pembuat nol fungsi. Titik pertama adalah 1,0 dan yang keduanya maaf ini 2 ini ya, 2 ini maaf, keduanya adalah 2,0. nah ditemukan ya, makanya ketemu pembuat nol fungsinya adalah 1,0 dan 2,0. Kemudian yang kedua kita tentukan titik puncaknya. Nah, titik puncak itu ya sumbu simetri berpasangan dengan nilai puncak. Sumbu simetrinya itu rumusnya min B per 2A, nilai puncaknya itu D per min 4A, sedangkan D ini rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita hitung dulu ya. Kita di sini harus tahu dulu kesamaan kuadratnya berapa tadi. Kesamaan kuadratnya x kuadrat, x sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. A nya adalah 1, B nya adalah min 3, C nya adalah 2. Nah dari sini kita masukkan ke sini rumus ini. Nah kita masuk yang sumbu simetrinya min B, berarti min 3 per 2 kali 1, 3 per 2. Sedangkan sini nilai puncaknya B kuadrat, berarti min 3 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 2 dibagi min 4 kali 1, 9 dikurangi 8 per min 4, jawabannya min 1/4. Nah maka nilai titik puncaknya didapatkan min 3 per 2, min 1/4, sehingga bisa kita gambar. Kita bisa menggambar grafiknya yang sederhana ya, secara sederhana begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Tadi titik membuat nol fungsinya ini kita masukkan ke gambar. Saat ini kita membuat titik-titiknya. Ini nanti harus pakai penggaris ya, karena ini saya menjelaskan lewat video. Jadi kita medianya kalau di kertas buat dengan penggaris 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Mediannya ini. Nah sekarang kita masukkan dari titiknya pertama 1,0 sini, 1,0.
kita lihat yang tadi ya, di sini ternyata ini positif ya, maaf ini positif, ini positif. Jadi nah positif ya. Kita lanjutkan, ini 1,0 di sini, kemudian 2,0 di sini. Wow, tipis sekali nih. Grafiknya tipis banget ini. Ya, sehingga nanti akan melewati dua titik ini. Nah, menghadap kemana? Ke atas atau bawah? Karena ini A-nya 1 ya, A-nya itu 1 ya. Ini ya, kita perhatikan ini analisis tadi, A-nya itu 1 ya, A-nya 1, maka ya positif ya, positif berarti karena positif menghadap ke atas ya, grafiknya ini menghadap ke atas. Jadi kita tentukan titik puncaknya, ini kita masukkan ke gambar 3/2. 3/2 itu tengah-tengah sini ya, ini 3/2. Nah, kemudian min 1,4. Wah, min 1/4 sini, min 1/4 sini. Wah, ini tipis banget ini. Sini nih. Nah, ketemunya di sini titik. Ya, kalau kita gambar dulu, diperpanjang ke atas. Nah, ini gambarnya tipis. Kalau kita perbesar, ya, kalau kita coba perbesar gambarnya, ya, kita buat sini ya, kita perbesar gambarnya, ya, kita coba perbesar. Kita coba perbesar gambarnya menjadi seperti ini, sumbu X-nya, sumbu Y-nya, karena yang dibutuhkan itu hanya angka ini, maka kita pakai angka ini. Ya, 1, ini 2, ini 1 ya. Jadi kalau kita berbesar tadi 1,0 di sini sama 2,0 di sini, kemudian berapa, 3/2 di sini, 3/2, kemudian min 1/4 sini, min 1/4 ya, min 1/4. Nah, ini kita temukan tadi 3/2 dengan min 1/4 di sini. Nah, ini titiknya adalah 3/2, min 1/4. Nah, ini gambarnya ini melengkung. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita akan mengenal soal berbasis pisah ini. Mari kita membahas soalnya. Ya, kita lanjutkan, kita akan membahas ya contoh soal berbasis pisah ya. Contoh permasalahan berbasis pisah. Nah, begini. Jadi soalnya begini. Sebuah bola dilambungkan ke atas dengan ketinggian H dan dalam waktu T. Jika ketinggian maksimum bola
dinyatakan dengan fungsi H terhadap T, di mana min 4T kuadrat ditambah 40T. Maka yang perlu waktunya maka waktu yang diperlukan pula tentunya agar mencapai tinggi maksimum adalah kalian dihadapkan permasalahan seperti ini. Silakan nanti dianalisis ya, kemudian coba tentukan di sini ditentukan cuma satu pertanyaan itu. Waktunya itu maksimal itu berapa dalam T ya? T menit atau ya. Oke, kali ini cukup sampai sini dulu ya. Soal permasalahan ini bisa dianalisis ya. Nanti kita akan bahas secara live ya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih.